Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Hidup Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, video yang saya tampilkan di awal tadi itu memperdengarkan pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang Joko Widodo. Meskipun selama ini dia sudah mengalami penderitaan, dihina, dicaci maki oleh gerombolan pembenci, gerombolan sakit hati, khususnya Roy Suryo CS, akan tetapi Bapak Joko Widodo masih tetap memperlihatkan kecintaannya terhadap rakyat Indonesia, bahkan kepada orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah palsu. Dan bahkan Bapak Jokowi mengatakan bahwa sangat disayangkan, saya sangat menyayangkan ketika proses hukum terkait laporan tuduhan ijazah palsu tetap dilanjutkan. Itu bukti kecintaan Bapak Joko Widodo terhadap rakyatnya dan juga Roy Suryo CS ini. Jadi kalian sadarlah. Dan ada pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang Firdaus yang kemudian memberikan kuliah gratis untuk para gerombolan pembenci. Tapi yang anehnya, ada pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Bung Firdaus ini yang kemudian mengatakan bahwa seharusnya Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifa, dan UGM ini mesti bangga karena alumnusnya itu berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada alumnusnya Anies Baswedan yang juga menjadi calon presiden di 2024 silam. Dan juga ada si Roy Panci ini yang disebut sebagai pakar teletabis, ahli teletabis ini. Sangat luar biasa. Dan yang paling menarik, bagaimana perdebatan Bung Fitra dengan Roy Suryo dan salah seorang kuasa hukum dari gerombolan pemburu ijazah Jokowi, dan mereka memperlihatkan ketakutan yang sangat luar biasa ketika Bung Fitra memperlihatkan borgol dan pernyataannya bahwa hanya orang-orang jahat, hanya orang yang merasa bersalah yang sebenarnya takut dengan borgol. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Hah? Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng ijazah, lu jadi apa? Di Bang Firdaus. Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil ngutip dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Sekarang sudah jadi apa? Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong, harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rizmon Sianipar sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga, woi kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh. Ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rizmon Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden, bangga dong UGM. Ada si Anies calon presiden. Harusnya. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga? Coba kadernya jadi presiden. Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Hah? Ada yang salah. Harusnya diperiksa sama psikiater itu Roy Panci sama si Rizmon. Otaknya. Jangan-jangan konslet kabel birunya gitu. Gue takutnya kabel birunya konslet gitu loh. Jadi jangan terlalu dini juga menyimpulkan dan menyalahkan Bareskrim Mabes Polri, karena yang gaduh ini antara kalian.
lemparannya ke polisi gitu loh. Jadi polisi mau tidak mau harus melakukan penyelidikan atas permintaan daripada teman-teman melalui laporan Dumasnya. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Jadi tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Ya. Oke, Mas, Jadi, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Loh, praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum sesuai prakteknya. Tunggu legal dulu. standingnya apa? Tunggu Legal dulu. standingnya Anda Oh, bicara saya selaku bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Enggak. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jadi jelas tunggu ini. di sini. Jadi karena memang Bung Aiman. Harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol. Tolong menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan teatrikal borgol Anda wayang, itu saya ya. bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok melarang saya? Enggak, tapi Anda diam situ. Tidak pantas. Anda tidak Gimana? politik. Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya kan dianggap teatrikal. intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak borgol? Di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ya. ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Jaga gitu. etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Oke. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, mulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Kamu diam dulu. Ini Ini sama saya bagaimana kamu, nih, kita kalian sama-sama ini? pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa di situ. maki Anda ya. Ya, ya. Kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, nah ini kan jadi palsu semua ini. Benar nggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni ini juga alumni ini juga alumni. Nah ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia, ijazahmu palsu lah. Seperti itu. Jadi ini kami bisa masuk ini, syukur alhamdulillah bisa diterima, akhirnya bisa mengerti supaya permohonan kami sebagai intervenin itu bisa diterima dengan baik sesuai undang-undang. Begitu rekan-rekan. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata. Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Saya gemes, Mas. Gemes apa ya? Lah orang sebaik Pak Jokowi banyak dicintai oleh warga kayak gini kok dihujat itu loh. Oh gitu. Udah. Gak rela ya? Gak rela. Oke, siap.
Sejak Pak Jokowi menjadi presiden, saya menjadi lebih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kok kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, ya kan, politik. Sebagai seorang presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Pak Jokowi pokoknya jangan ngedengerin yang jelek-jelek, yang negatif. Don't let it get to you. Tuhan tidak tidur. Menjadi seorang presiden bukan tugas yang gampang ya. Yang penting adalah Pak Jokowi tetap mengerjakan yang terbaik. Keinginan dia untuk membangun bangsa ini adalah keinginan yang sangat mulia. Dan saya berdoa semoga Tuhan memberikan dia tenaga, kesehatan, dan semangat untuk terus mengerjakan yang terbaik untuk Indonesia. Kita pasti akan dukung Bapak. 4 tahun aja sudah banyak hal yang positif yang kita nikmati. Apalagi kalau misalnya diteruskan lagi dengan tipikal orang yang kerja langsung turun lapangan. Dia kerja buat kita, bukan kita kerja buat beliau gitu. Betul. Melihat kok di sini difitnah terus, tapi kok diem terus ya. Ngatainnya frontal. Ngatainnya nggak main-main loh. A, B, C, D, E. Ngatainnya begitu. Tapi di pihak sini, bapak kita itu diem aja. Ya udah nggak usah dibales gitu. Saya sangat respect dengan bapak. Mungkin diparingin sehat terus bapak. Mungkin diparingin sehat nomor 1. Karena bapak kegiatannya luar biasa. Jadi buat saya memang biarlah dia menuntaskan ini semua dan kita semua nanti akan bahagia di kemudian. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, ini yang dapat kami lakukan. Semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. We love you, Pak. Terharu. Halo Pak Jokowi. Belum mulai aja udah. Pak Jokowi itu lebih dari sekedar presiden, at least for me. Pak Jokowi itu adalah orang yang mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Mengubah cara pandang saya tentang sikap seorang pemimpin. Kalau Pak Jokowi ingat, dulu saya adalah salah satu wartawan yang mengikuti liputan kegiatan Pak Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan Bapak pernah menyuruh saya pulang, bahkan sampai nelpon bos saya di kantor untuk menyuruh saya pulang karena Bapak kasihan ngelihat saya udah kelelahan liputan Bapak dari pagi sampai malam. That's the moment that I saw a leader. Bapak mengajarkan saya bagaimana menjadi pemimpin yang memanusiakan manusia. Bapak telah mengajarkan saya kerja keras. Bapak juga telah mengajarkan saya cara memaafkan. Bahkan Bapak telah mempertemukan jodoh saya. Bagian itu butuh konten sendiri kayaknya. So, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih sudah bekerja keras untuk bangsa ini. Terima kasih sudah menjadi teladan. I will never forget how you changed my life. Sahabat-sahabat sekalian, dari beberapa potongan video yang saya tampilkan di awal tadi memang sangat luar biasa dan sangat menarik, dan juga yang paling membuat kita terharu sebenarnya ternyata sebenci-bencinya gerombolan pemburu ijazah palsu Jokowi, akan tetapi Bapak Jokowi betul-betul memperlihatkan kecintaannya terhadap rakyatnya tanpa terkecuali. Bahkan Pak Jokowi menyayangkan ketika misalnya proses hukum ini tetap dilanjutkan, karena pasti Roy Suryo dan gerombolannya akan mendekam di penjara, dan itu yang sangat disayangkan oleh Bapak Joko Widodo. Itu bukti bahwa Bapak Jokowi sangat mencintai rakyatnya. Dan pernyataan yang sangat luar biasa dari Bung Adian Napitupulu yang kemudian membela Bapak Joko Widodo. Dan ada juga statement yang sangat mengharukan dari seorang ataupun dari para selebritis Indonesia, khususnya Cathy Sharon, Yuni Shara, dan juga Astianante, yang kemudian mengucapkan terima kasih
memperlihatkan bahwa Bapak Jokowi ini adalah seorang pemimpin teladan. Meskipun dia dihina, dicaci maki, Pak Jokowi tidak pernah membalas kebencian orang lain dengan kebencian, dan itu menjadi tauladan yang sangat berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.